Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal Maulana Albi. Pada episode kali ini kita akan mengulik maktabah syamilah dari fitur tahrij hadis. Nah, gunanya apa tahrij hadis ini? Untuk mengetahui apakah hadis yang kita cari itu hadisnya sahih, hasan atau dhaif. Kemudian juga untuk mengetahui apakah riwayatnya itu riwayat yang sahih atau terpercaya. Nah, caranya teman-teman, yang pertama kita cari dulu hadis yang mau kita tahrij. Di sini saya sudah menyiapkan hadisnya. Nah, di sini sudah secara lengkap ya. Nah, untuk mentahrij hadis itu teman-teman tidak perlu mengutip dari awal. Teman-teman tinggal mengutip matannya saja, dan matannya pun tidak perlu semuanya, tetapi kata-kata yang spesifik, misal seperti ini ya, kita salin dan kita buka lagi maktabah syamilahnya. Nah, teman-teman bisa mencarinya di menu bahas. Nah, di sini saya mau mencarinya di Sahih Bukhari. Kita checklist sampai muncul di sini. Kalau sudah, teman-teman masukkan hadisnya di sini. Sudah. Kemudian teman-teman pencet logo teropong ini. Nah, hadisnya ketemukan diriwayatkan oleh Al-Humaydi Abdullah bin Zubair. Nah, terus kemudian teman-teman kita tahrij dulu, yaitu ada di kitab mana saja. Nah, ketemukan di sini ada kitab-kitab juga yang meriwayatkan hadis ini. Kita pilih dari yang nomor 1 nih, dari Musnad. Klik ini dulu nih, dari Musnad Abi Daud Toyalisi. Kemudian kita pilih lagi secara random nih, tuh, dari Sunan An-Nasai, seperti itu teman-teman. Dan masih banyak lagi, ini dari segi musalsalnya, dari kitabnya, dari torafnya, dari babnya, dari al-azunya, seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman kita bisa mencari dari segi kita ingin mengetahui apakah Imam Al-Humaydi Abdullah bin Zubair ini terpercaya atau enggak. Teman-teman caranya bisa pencet yang logo gambar orang ini atau logim. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini ini kita perkecil dulu ya. Nah, ini kita cari dulu secara ringkasannya. Abdullah bin Zubair bin Ais Al-Humaydi ini bisa juga dipanggil dengan Ibnu Ais bin Abdullah bin Zubair bin Abdullah bin Hamid. Kemudian dari lakopnya itu bergelarnya Al-Hafiz, kunyahnya Abu Bakar. Dari nasabnya beliau itu Quraisy Al-Asadi Al-Humaydi Al-Makki Al-Hafiz, itu nasabnya. Kemudian tempat tinggalnya itu di Makkah dan lain sebagainya. Ini secara ringkasnya. Kemudian ini Al-Jarh wa Ta'dil. Al-Jarh wa Ta'dil adalah penilaian dari imam lain terkait Abdullah bin Zubair bin Isa Al-Humaydi. Nah, ini dari penilaian Abu Hatim Ar-Razi, ada dari Ahmad bin Hambal, ada Ibnu Hibban, ada Ibnu Hajar, Ibnu Huzaimah. Jadi kita bisa mengetahui keutamaan atau kelebihan apa saja yang dimiliki oleh Abdullah bin Zubair bin Isa Al-Humaydi ini, dari Imam Bukhari, dari Al-Hakim dan lain sebagainya. Kemudian ini ada ruwiyaan itu bukan ruwiyaan, maaf teman-teman, ini ada rawaan itu adalah hadis yang ditukil oleh Abdullah bin Zaid bin Isa bin Al-Humaydi ini sampai, atau Al-Hamidi ini sampai ke atas, maksudnya sanadnya ke atas. Nah, di sini ada diriwayatkan ini dari segi adatnya, dari ini kita besar dulu teman-teman, dari Sufyan bin Uyainah bin Abu Bakar bin Imran. Kemudian ada Al-Walid bin Muslim, jumlahnya ada berapa. Kemudian dari Abdullah bin Raja, nah ini dari ininya adatnya. Kemudian dari Mukhalid bin Yazid. Nah, ini hadis-hadis yang kalau rawaan itu yang diriwayatkan gitu, jadi ke atas sunatnya, maksudnya lebih ke
guru-guru sanadnya seperti itu. Ini rawinya, ini adatnya, ini musalsal dan kitabnya sudah dijelaskan. Kemudian tadi rawaan, kalau riwayat ini yang ke bawah, jadi orang-orang yang menukil dari beliau. Contohnya Imam Bukhari menukil sebanyak 77. Kemudian kita lihat pada terlebih dahulu, Muhammad bin Yahya bin Abdullah Ad-Dahili 9. Kemudian Muhammad bin Ahmad jumlahnya ada 2 gitu, Muhammad bin Ahmad. Kemudian dari Abdullah bin Fadalah bin Ibrahim ada 1, seperti itu. Jadi kalau riwayatannya itu turunannya, jadi orang-orang yang menukil hadis yang diriwayatkan oleh Al-Humaydi bin Abdullah bin Zubair. Kalau yang ini, kalau rawaan itu ke atas, jadi hadis-hadis yang beliau tukil. Kalau ini orang-orang yang menukil. Kemudian di sini ada marwiyah. Nah, marwiyah itu adalah riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan oleh beliau dari Sahih Bukhari sebanyak 75, dari Al-Muntaqah sebanyak 5, dari Ibnu seperti itu, dari Sunan Abi Daud sebanyak 3, dari Sahih Muslim ada 1, dari Sunan An-Nasai ini ada 1. Nah, seperti itu dari segi marwiyahnya. Nah, ini bisa diurutkan berdasarkan adatnya, tartibnya, atau berdasarkan kitabnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, tadi udah dijelaskan dari Abdullah bin Zubair bin Isa bin Hamid. Nah, kemudian kita ingin mengetahui nih, hadis ini tuh susunannya seperti apa sih? Bisa dari Abdullah bin Zubair sampai Qala hadatsana, dari Sufyan sampai ke Rasulullah SAW. Teman-teman bisa melihatnya di yang lambang seperti bagan ini. Nah, pertama dari Abu Hafiz Umar bin Khattab. Nah, yang pertama dari Sufyan bin Imran, kemudian ke atas dari Sufyannya juga. Ada lagi perjalanannya, jadi sampai ke Abu Hafs Umar bin Khattab sampai kepada Rasulullah. Dimulai dari bawahnya, dari sini Abdullah bin Zubair bin Is, dari yang kita cari tadi sampai atas, sampai ke Abu Hafsah Umar bin Khattab sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti dapat diartikan hadis ini adalah hadis sahih yang sanadnya sangat terperinci dan terpercaya sampai Rasulullah. Kemudian juga Al-Humaydi Abdullah bin Zubair ini merupakan orang yang sikoh dan juga hafiz, sehingga hadis innamal amalu binniyat itu merupakan hadis terpercaya dan bisa dijadikan dalil dan sumber utama bagi umat muslim. Seperti itu teman-teman, sekian dari hadis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.